Gitar perangkat anda. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak akan ditolak. Pertama, 2 orang yang berpuasa sampai dia berbuka. 2, doa pemimpin yang adil. Dan yang terakhir, doa orang yang dizolimi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat doa itu ke atas awan dan membukakan baginya pintu-pintu langit. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi kemuliaanku, pasti aku akan menolongmu walaupun suatu saat nanti sesuai dengan kemaslahatan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dari kitab At-Targhib. Dalam kitab Darul Mansur diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa apabila bulan Ramadan tiba, wajah baginda Rasulullah SAW berubah. Beliau lebih memperbanyak jumlah rakaat sholat sunnahnya, pemirsa, dan berdoa lebih tawadu, penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut riwayat lain, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa beliau tidak pernah berbaring di tempat tidurnya hingga usai bulan Ramadan. Riwayat lain menyatakan bahwa saat bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para malaikat pemikul arsy, tinggalkanlah amalan kalian masing-masing, aminilah doa-doa orang yang berpuasa. Banyak sekali hadis yang menyatakan bahwa doa-doa pada bulan Ramadan dikabulkan secara istimewa. Hal ini tidak diragukan sedikit pun kebenarannya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji dan nabinya yang terpayat. Maka kita jangan ragu sedikit pun. Memang ada sebagian orang yang berdoa memohon sesuatu tetapi hasil doanya belum terwujud. Namun jangan sampai dipahami bahwa doanya ditolak, tetapi pahamilah makna diterimanya doa dalam penjelasan di bawah ini. Baginda Rasulullah SAW bersabda, jika seorang muslim berdoa dengan syarat tidak akan memutuskan hubungan saudara atau untuk berbuat sesuatu dosa, pasti dia akan mendapatkan salah satu dari 3 hal ini dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. 2, apabila ini tidak didapatkan, ia akan diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Atau 3, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Hadis lain menyebutkan pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil seorang hambanya dan berfirman, wahai hambaku, aku telah menyuruhmu agar berdoa kepadaku dan aku berjanji akan mengabulkannya. Lalu apakah kamu telah memohon kepadaku? Hamba itu menjawab, ya, aku telah berdoa wahai Tuhanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak satupun doa yang kamu mohonkan melainkan aku terima. Kamu berdoa agar dihindarkan dari suatu bencana, maka aku menunaikannya di dunia. Kamu berdoa agar dijauhkan dari sesuatu kesedihan, tetapi kamu tidak merasakan hasil doamu. Sebagai gantinya aku tetapkan bagimu balasan dan pahalanya di akhirat. Baginda Rasulullah SAW bersabda bahwa orang itu akan diingatkan lagi tentang doa-doanya dan akan diperlihatkan doa-doanya yang telah dikabulkan di dunia dan doa-doa yang pahalanya disimpan di akhirat. Ketika ia mengetahui begitu banyaknya pahalanya, maka ia berangan-angan agar tidak ada satupun doanya yang dikabulkan di dunia, sehingga ia dapat menerima pahala seluruhnya di akhirat. Ringkasnya, doa adalah sesuatu yang sangat penting. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar. Meskipun zahirnya tidak ada tanda-tanda doa kita diterima, hendaknya kita tidak berburuk sangka. Dari hadis yang panjang pada penutup buku ini dapat diketahui dengan jelas bahwa dalam pengabulan doa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat maslahat hamba-hambanya. Jika yang diminta oleh seorang hamba itu ada maslahatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewujudkannya. Jika tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mewujudkannya. Ini pun merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang berdoa. Karena kadang-kadang kita meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan kemaslahatan kita disebabkan tidak sepemahaman kita. Ada perkara penting lain banyak lelaki atau wanita yang terkena penyakit kebiasaan buruk, yaitu suka melaknat anak-anaknya ketika jengkel dan marah. Ketahuilah bahwa ada waktu-waktu tertentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa apa saja, sehingga karena kebodohan seseorang kadangkala anaknya sendiri terkena laknat. Apabila anak itu mati atau terkena musibah, barulah ia menangis dan meratapinya tanpa menyadari bahwa إنه إلا ذكر
tanpa menyadari bahwa musibah itu datang disebabkan oleh doa buruknya sendiri. Baginda Nabi SAW bersabda, jangan mengutuk diri sendiri, anak-anak, harta benda, dan pembantu, karena ada suatu waktu tertentu setiap doa dikabulkan, terutama pada bulan Ramadan. Sepanjang bulan itu adalah saat-saat mustajab, maka berhati-hatilah dengan lisan kita pada bulan Ramadan ini. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu anha, baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengingat Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menolak doa orang yang berdoa. Di dalam kitab At-Targhib, Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa setiap malam bulan Ramadan penyeru dari langit berseru, wahai pencari kebaikan, mendekatlah dan tingkatkanlah amal salehmu. Wahai pencari kemaksiatan, berhentilah dari kemaksiatan dan bukalah matamu. Lalu malaikat itu berseteru, adakah orang yang mencari maghfirah agar dosa-dosanya diampuni? Adakah orang yang bertaubat agar taubatnya diterima? Adakah orang yang berdoa agar doanya dikabulkan? Adakah orang yang meminta agar hajatnya ditunaikan? Selepas semuanya ini, ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan, yaitu untuk diterimanya sebuah doa ada beberapa syarat. Apabila persyaratan itu tidak terpenuhi, biasanya doa itu akan tertolak. Di antara penyebab tertolaknya doa ialah makanan yang haram. Baginda Rasulullah SAW bersabda, banyak orang yang dalam kesulitan mengangkat tangannya ke langit. Mereka berdoa dengan menangis, ya Rob, ya Rob, tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Maka dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Para ahli sejarah menulis bahwa di kota Kufah ada sekelompok orang yang doa-doanya selalu dikabulkan. Apabila ada pejabat yang zalim menguasai mereka, mereka akan mendoakan keburukan untuk pejabat itu sehingga ia binasa ketika hajat. Yang terkenal dengan kezalimannya menjadi penguasa di sana, ia secara khusus mengundang kelompok orang dalam jamuan makan. Selesai makan hajat berkata, kini aku telah terlindung dari doa-doa buruk mereka karena makanan haram telah memasuki perut mereka. Masalah ini patut menjadi bahan renungan kita pada masa kini. Rezeki yang halal mesti mendapat perhatian khusus, karena setiap saat riba direkayasa menjadi halal. Para pegawai menganggap suap menyuap sebagai kebaikan. Demikian juga para pedagang menganggap bahwa menipu dalam berdagang itu sesuatu yang baik. Jadi saya mau peringatkan kepada orang-orang yang sudah mengebom di Surabaya itu, tolong jangan sekali-sekali mengebom, karena saya pada saat kalian melakukan itu lagi, saya siap-siap menaruh umpan apapun di mana-mana. Kalian jangan macam-macam sama saya. Saya sudah tidak suka sama kalian teroris ini. Saya Ingat lagi sekali kalian melakukan itu, maka saya siap-siap menaruh umpan apa saja, entah itu berupa foto, buku pelajaran, darah, dan tetesan air mata sebagai bukti bahwa saya itu benar terhadap kalian. Kalian jangan macam-macam terus. Jadi saya ucapkan kepada Bang Sarip yang lagi di Jakarta, adik ajudan saya di Surabaya, Obi Dinata, terus Panji Asmoro di Madura, tolong kalian jaga diri kalian baik-baik ya ketika saya masih ada di sini. Dan salam teman-teman saya yang sudah ada di Jawa, di Lombok maupun yang di Sumbawa. Salam buat kalian semua. Semoga kita semua tetap sehat. Tolong percayalah kepada saya, pemirsa ya. Percayalah sama saya. Kalau kalian tidak percaya, saya ingin memeluk kalian, entah itu laki atau cewek, tetap saya peluk kalian karena saya kangen sama kalian. Terima kasih. Jadi saya ini dulu saya pernah bermimpi, pemirsa ya. Saya itu pernah pada saat pengayaan sekolah dibubarkan, saya bermimpi teman saya menjadi dai, menjadi guru PPL. Jadi pada saat pengayaan dibubarkan, saya merasa menjadi lemah, dan pada saat saya jadi guru PPL, perasaan saya semakin meningkat. Karena saya adalah anak SMA yang pertama kali jadi guru PPL, matematika dan bahasa Inggris. Jadi salam buat teman-teman yang di MAN 1, MAN 2, bahwa organisasi MAN 1, MAN 2 telah bertambah meskipun guru-guru itu ada yang menyetujui dan ada yang tidak setujui. Tolong salam buat Pak Zen, Pak Asbullah, Pak Amil, dan yang lain-lain, dan tetangga yang lainnya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.